itu. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Ibu umroh kabar sekarang umroh Bapak dilarang Ibu? ya Bu ya? Bu, sekarang umroh dilarang ya Bu? Kenapa Pak? Umroh sekarang dilarang ya Bu? Sama pemerintah Arab. Oh ya, Karena kan harus haji sekarang Bu, bukan umroh. iya betul. Bisa aja nih Pak Ujang Saipul Hadi. Bapak Ibu, ini satu kelas berapa orang ya? 40 berapa ya? 40-an ya. Sekarang tiga Iya, puluh satu peserta, berarti masih ada 10-an nunggu. yang belum Iya, join ya. Mau iya. menunggu atau mau kita mulai aja? Nunggu aja kasihan yang lain, Bu. Ya, sesuai Menunggu saja dulu Bu, kesepakatan belum kita. sholat Bu. Di mana Pak Sambil rumahnya? Daerah mana? Sukabumi Bu. Di Baru Sukabumi. bangun tidur Bu. Bangun tidur langsung bikin log. Itu jadi belum cepat sholat Bu. Iya, terima kasih Pak Saipul. Ini apa Ya backgroundnya? Bu. Siapa yang suka bumi? Ya sama-sama suka bumi nih. Yang lain boleh pakai background ini, virtual background yang dibikin Pak Saipul, ada di grup ya, supaya lebih rapi gitu. Atau dikirim aja Pak ke ini. Ada yang ngirim ke chat ini, dia ke chat Zoom virtual Ini backgroundnya. cara memasangnya yang nggak tahu ini Bu. Cara masangnya, jadi Bapak klik videonya, terus klik bagian video, udah ketemu Pak di Zoom sebelah kiri bawah. Bapak klik yang gambar kamera itu, video, terus ada tulisan choose virtual background. Tapi sebelumnya yang virtual backgroundnya Bapak simpen dulu, apa di My Dokumen gitu, dikasih nama supaya gampang nyarinya. Setelah choose virtual background, nanti ada tanda tambah, baru diambil fotonya. 2 menit lagi kita menunggu ya, Bapak Ibu. Ini rata-rata dari mana ini? Jawa Barat, Bu. Sukabumi. Oh, Jawa Barat ya. Semuanya dari Jawa Barat. Ada yang dari provinsi lain? Ada. Jawa Timur, Bu. Oh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Saya Tengah, Jawa Madura. Barat, Madura. Madura masih masuk Jawa Timur ya, Pak? Iya. Dari Riau, Bu. Dari mana, Bu? Dari Riau. Serang, Banten, Bu. Oh, ada juga dari Riau ya, dari Sumatera ya. Iya. Backgroundnya di mana ini, Bu? Backgroundnya background. ada di ini Mohon dikirim di grup, Bu. kelas, Di kelas. di kelas. Nggak bisa pasang, Bu. Nggak bisa pasang, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak wajib. Tapi kalau bisa pasang lebih rapi gitu. Ya, saya kebalik, Bu. Heeh. Yang mana? Error. Oh iya, mirrornya dimatiin, Bu. Tidak bisa, pada mayat. Coba saya coba untuk kirim ke grup ya. Iya, Bu. Bukan di grup, di sini aja di chat Zoom. Nah, Iya, iya. lagi Ya. muter. Nah itu, bisa kebuka nggak? Saya kirim di chat Zoom. Silahkan diambil filenya. HP. Ya, kita sambil menunggu ya Bapak Ibu. Tadi ada yang dari Riau, terus siapa lagi yang dari Sumatera? Satu orang cuman, Bu, dari Riau. Oh, satu orang. Kok tumben, Bu? Saya Bu, Nggak tahu. saya dari Sumatera Barat. Oh, ada dari Sumbar, Pak Trisnaldi. Ya Alhamdulillah. Bu. Ada temennya Ibu ini tadi dari Riau. Ada yang dari Madura, Pamekasan. Dari Pamekasan.
Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah jam 4 Teng. Kita mulai, nggak apa-apa yang lain Bapak Ibu yang belum join nanti menyusul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali hari ini, sore hari ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun cuaca mendung ya. Di tempat saya tadi hujan, sekarang udah rintik-rintik. Di tempat ibu-ibu juga tadi saya lihat di chat grup banyak juga yang cuacanya buruk. Tapi meskipun demikian, kita selalu bersyukur karena yang pertama Bapak Ibu sekarang menjadi peserta PPG. Bersyukur yang kedua karena Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kemampuan, sehingga kita bisa bersama-sama. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin kita bisa bersua walaupun via Zoom ini ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian eh, ini mohon jangan share screen dulu ya biar kelihatan semuanya. Selanjutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya bangga dan bahagia sekali saya sore hari ini ketemu dengan Bapak Ibu guru peserta PPG dari berbagai provinsi. Di antaranya tadi ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada tadi dari Jambi, dari Riau, dari Padang ya tadi ya. Dan mungkin di beberapa provinsi yang lainnya. Sebelum memulai induksi PPG ini, perkenalkan nama saya Iin Kandedes. Saya sehari-hari adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk PPG saya biasanya diminta untuk mengampu modul sejarah kebudayaan Islam, kemudian ya beberapa aktivitas di modul PPG biasanya saya dilibatkan oleh Pak Kaprodi. Tapi memang pada tahun ini, oh ya Bapak Ibu mungkin bisa sambil boleh memperkenalkan diri via chat Zoom ya, sambil saya prolog gitu. Karena kita juga mulainya sore, khawatir nanti kalau semua memperkenalkan diri nanti habis waktu kita ya, karena kita mau membahas beberapa modul gitu ya terkait modul pedagogik maupun modul profesional. Nah, pada tahun ini PPG ini PPG transformatif ya, baru satu kali ini Bapak Ibu yang peserta PPG tidak berinteraksi langsung dengan dosen gitu. Biasanya nih hampir semua tahapan kegiatan di PPG, modul PPG itu ada pembimbingan, misalnya modul SKI saya yang ngampu, nanti modul yang lain lagi ada dosen yang ngampu. Jadi ada interaksi ya antara dosen dengan mahasiswa PPG. Nah, kalau sekarang kan modelnya mandiri ya Bapak Ibu, langsung ke laman LMS-nya, mengerjakan tugas-tugasnya, membaca modul secara mandiri gitu ya, memahami sendiri. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik lah ya gitu, karena Amin. amin karena dituntut untuk bisa paham sendiri gitu ya dengan membaca secara mandiri, tugas-tugasnya juga dikerjakan secara mandiri. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu bisa dipandu gitu oleh dosen pembimbingnya. Namun demikian, kalau diperlukan, misalnya Bapak Ibu mau tahu kegiatan PPG pada tahun-tahun sebelumnya, saya sempat juga merekam gitu ya, misalnya kegiatan belajar pada kelas-kelas PPG, baik itu misalnya modul ataupun juga persiapan ujian dan lain sebagainya. Nanti kalau diperlukan bisa saya kirimkan link YouTube-nya supaya Bapak Ibu punya gambaran gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, kalau di modul Bapak Ibu itu progresnya sudah berapa lama gitu ya? Maksudnya sudah berjalan berapa minggu atau berapa hari, kemudian sudah sampai di mana aja nih Bapak Ibu, supaya karena kami dosen nggak punya akses sekarang untuk melihat progres perkembangan modul PPG yang lagi dikerjakan oleh Bapak Ibu. Ada yang mau ini? Selesai modul PPP, Bu. Heeh. Selesai modul.
Modul C ketiga sampai Modul induksi. ketiga. Kalau modul ketiga apa itu, Pak? PPP, Bu. Oh, Pengembangan heeh. Perangkat Pengembangan perangkat pembelajaran. pembelajaran. Oke. Tugas-tugasnya apa aja yang sudah dikerjakan? Oke, Bu, udah sampai tugas akhir. Buat modul tugas Oh, akhir. udah sampai tugas akhir. Alhamdulillah berarti Ya. lancar ya. Bapak Ibu, saya tadi sudah mengirimkan kisi-kisi ya. Kisi-kisi, Iya, Bu. tapi itu nanti kita bahas belakangan. Mungkin saya sekarang ingin ada beberapa modul sebetulnya ya, tapi saya karena saya mengampu mata kuliah SKI, jadi yang mau saya sampaikan yang SKI ya, ini contoh aja supaya nanti ada gambaran lah kira-kira apa yang mau kita kerjakan nanti di soal tryout. Ini Pak Usep ya yang share screen. Nah, jadi di laman LMS Bapak Ibu itu kan ada 2 macam modul ya. Ada modul profesional dan ada modul pedagogik. Saya mau spill modul profesional dulu. Ini memang baru berlaku PPG transformasi ini di tahun 2025. Jadi ini modul-modulnya yang mungkin sudah Bapak Ibu baca ya ini. Yang SKI sudah dibaca, Iya. Bu? Udah. Udah, Bu, udah. Sudah ya. Sudah. Ditanyakan. Oke. Ini spill sedikit aja karena sudah dibaca. Jadi misalnya kalau modul ada 8 modul ya untuk modul profesional itu ada 8 Iya, modul. betul. Betul Iya. ya. Ini modul satunya tentang Jazirah Arab Kondisi Jazirah Arab. ya. Kemudian masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, apalagi Islam di Indonesia, Asia Tenggara ya. Kemudian Sejarah masuk Ayyubiyah. Islam. Ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, terus Islam di Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Ini mungkin nggak saya bahas di sini karena tidak cukup waktunya ya. Materinya banyak sekali, jadi saya hanya spill saja, tapi nanti saya bisa kirimkan link-link pembahasannya. Nah, untuk modul kedua, profesional kedua, ini kebuka nggak? Bergeser nggak ininya? Geser. Ya, ini udah modul Geser, Bu. kedua. Alhamdulillah. Kebuka. Iya. Bisa, Ibu. Ya, modul kedua ini tentang kondisi Jazirah Arab dan peradaban pra-Islam. Ya. Ini masih tentang ini ya, tentang Arab pra-Islam. Ini saya juga baru buka ini, Bu. Baru dikasih. Heeh. Ada Khulafaur Rasyidin. Kalau tema-temanya hampir sama dengan sebelumnya, cuma modulnya agak berbeda ya. Ini lebih lengkap. Yang topik kelima misalnya nih sejarah masuknya Islam Indonesia, Asia Tenggara, Ayyubiyah, dan seterusnya. Topik 8, sejarah masuknya Islam di Afrika, Eropa, dan Amerika. Oke. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Ini tugas-tugasnya sudah sampai di sini ya, Bapak Ibu. Misalnya mengerjakan Bu. tes, udah. Baca modul, udah. PPT, artikel, dan video, sudah ya. Iya. Resume udah, analisis bahan ajar. Sebetulnya hampir sama dengan kegiatan PPG yang tahun sebelumnya. Kemudian ini buat refleksi pembelajaran, mengembangkan bahan ajar kreatif, mendiskusikan materi, mengerjakan tes akhir modul. Nah, ini juga kalau tahapan-tahapan itu hampir sama dengan sebelumnya. Jadi itu ada 8 modul ya. Ini yang modul ketiganya. Topik. Ya, 8 topik ya, 8 topik. Oke, ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8. Yang ke-8 berarti tentang ini ada dinasti-dinasti di Afrika ya. Ini biasanya Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Iya. Ya. Kemudian berlanjut kita ini karena bisa dipelajari sendiri, kita belajar sama-sama. Sebentar. Modul pedagogik. Nah, modul pedagogik SKI. Iya. Ya, modul pedagogik SKI, topik satunya ini
pendekatan pembelajaran SKI berbasis problem based learning dan project based learning. Ini biasa ya, Bapak Ibu melakukan ini di sekolahnya masing-masing. Hanya saja biasanya nanti dikaitkan dengan materi dari SKI tadi, kalau mata pelajaran SKI. Ini sudah dibaca juga Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Ya. sudah paham ya. Misalnya pendekatan pembelajaran SKI berbasis masalah dan proyek. Nah, udah paham lah ini ya. Kalau udah paham kita lewat-lewatin. Kemudian yang modul kedua ini pendekatan pembelajaran SKI berbasis diferensiasi. Atau untuk memori Bapak Ibu, saya ingin interaktif nih. Tadi kan ini yang modul 1 ini tentang apa Bu tadi Bu? PBL sama PBL. tentang ya. materi SKI, Bu. Semua Ya. materi SKI dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya, Begitu. silahkan disampaikan Bu Ulfi apa yang Ibu pahami dari modul 1 ini. Kalau untuk yang modul mohon maaf, modul 1 itu profesional atau yang Ini pedagogik yang ya, Ibu pedagogik ya? Bu, yang pedagogik. Untuk yang yang pedagogik, kalau saya paham dari topik 1, topik 2 sampai topik 8 itu tentang metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Di situ disajikan ada PBL, ada PJBL, ada apa namanya lagi ya? Diferensiasi, di mana diferensiasi itu dilihat dari karakteristik siswanya untuk metode pembelajaran yang dipilih. Kemudian lebih ke bawah lagi itu ada yang lebih apa namanya itu untuk TPEK. TPEK di sini lebih kepada bagaimana gurunya bisa menyesuaikan materi, metode dengan karakteristik siswa dan teknologi di dalamnya. Kemudian di topik 4 itu lebih kepada deep learning. Deep learning ini lebih ke bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan kepada siswa begitu. Nah, untuk yang topik kalau pemahaman saya topik 5, 6 ini bukan lagi kepada metode kepada siswanya, tapi lebih kepada gurunya. Kan guru itu juga sebenarnya memiliki masalah begitu kan ya Bu ya. Kalau dari pembahasan yang di dalamnya itu, guru itu juga bisa berkolaborasi dengan guru BK mengenai metode apa yang harus saya gunakan, strategi apa yang salah di kelas jika memang saya sudah menggunakan strategi A, ternyata masih kurang begitu. Kalau pemahaman saya seperti itu. Kemudian untuk topik 6 ini pendidikan inklusi lebih ditujukan kepada bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus seperti itu Ibu. Kemudian untuk topik 7 itu lebih perbandingan gaya belajar antara generasi Z dan generasi Alpha saat ini, yang itu menjadi tantangan besar untuk kita seorang guru, di mana kita harus bisa mengetahui kembali bagaimana karakteristik siswa ini, kemudian media apa yang cocok untuk kita gunakan, dan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah di topik 8 itu mengenai AI, di mana selama ini Bapak Ibu gurunya itu mungkin masih kurang memahami tentang AI, tapi anak-anaknya, siswi kita itu sudah sangat paham dengan AI, sehingga bagaimana AI ini tidak menimbulkan dampak negatif, tapi lebih kepada dampak positif yang bisa menunjang proses pembelajaran. Begitu Ibu, yang saya pahami seperti itu. Ya, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Sudah. Idem Bu, idem. Ya, Sudah, Bu. Idem Bu, idem. idem ya. Ya, ini yang modul ke-8 ini tentang guru profesional era digital dan artificial intelligence. Atau mungkin Bapak Ibu mau ada yang menyampaikan pengalamannya di sekolah sekarang. Kalau saya misalnya di kampus, ini juga kita kalau sebagai pengajar tidak adaptif ya terhadap perkembangan teknologi, ini kita kalah cepet ini mahasiswa itu kadang-kadang makalahnya itu udah pakai AI gitu kan. Kalau zaman kita dulu kuliah kan
ke perpustakaan gitu ya, mencari referensi secara manual. Kalau sekarang itu jangan-jangan semua penugasan itu semuanya sudah mereka pakainya pakai AI gitu. Menggunakan. Jadi daya kritis mahasiswa atau siswa itu udah mulai agak berkurang ya. Silakan barangkali ada yang mau testimoni dengan pemakaian AI oleh siswa kita atau bagaimana Bapak Ibu untuk menerapkan AI dalam pembelajaran. Monggo. Nah, silahkan Bu Ulfa Damayanti. Oh iya, kalau di saya kan ngajar MI ya Bu ya, jadi Ya. anak-anak belum terlalu memahami AI. Tapi kalau ujiannya itu sudah menggunakan apa? Android. Ujiannya untuk asesmennya itu menggunakan HP kan Bu. Nah, anak-anak Ya. itu pintar juga untuk mengambil jawaban dari AI terus dituliskan di jawabannya gitu, kendalanya kalau sekarang. Pengalaman saya. Ya. Ada lagi Pak Usman mungkin pengalaman siswa dengan AI-nya dan bagaimana Bapak menangani ini gitu supaya siswa juga bisa tetap belajar gitu ya karena ya ada plus minusnya lah dengan AI ini dalam pembelajaran. Silahkan ada Bapak Ibu lain yang mau testimoni pengalamannya di sekolah. Ya. Bu Izin, Bu. Ulfi lagi atau Iya. siapa? Mungkin kalau tantangannya, mungkin kalau permasalahannya sebagian besar sama Ibu, termasuk dalam kategori ketika kita memberikan penugasan, itu anak-anak sudah lebih paham, lebih pintar, mereka screenshot, kemudian mereka gunakan untuk mencari jawaban menggunakan AI. Tapi sebenarnya itu kan bisa kita antisipasi, tapi sekali lagi benar katanya Ibu tadi bahwasanya sekarang siswa malah lebih pintar dari gurunya. Kita sudah pernah mencoba karena memang ujian itu berbasis teknologi, jadi menggunakan handphone, ternyata mereka lebih pintar dengan menggunakan seperti itu. Dan kita coba untuk menggunakan aplikasi yang khusus memang dan tidak bisa digunakan untuk aplikasi lain ketika mereka membuka, seperti itu Ibu. Jadi lebih penggunaan AI dalam pembelajaran ini lebih banyak kepada tantangannya menurut saya utamanya ketika asesmen. Kalau untuk pembelajaran menurut saya malah ya kalau menggunakan AI untuk menjawab tidak masalah asalkan bagaimana gurunya bisa lebih kritis lagi kepada anak supaya bisa membaca. Itu pengalaman saya Ibu. Ya, terima kasih Bu Ulfi. Pak Trisnaldi, silakan. Ya, Bu. Memang kita tidak bisa pungkiri ya pemakaian artificial intelligence itu memang kita harus adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Cuman memang akses AI dalam proses pembelajaran ini kadang siswa menggunakan kan kita harus juga lebih menguasai daripada siswa. Jadi ibarat dua sisi mata uang ya, kadang ada sisi positifnya ada negatifnya. Nah, kita sebenarnya kalau dalam segi penugasan atau siswa mencari sumber dari AI tidak ada masalah. Cuman siswa itu kan kemampuan literasinya masih rendah, jadi dampaknya nanti kita tahu dia menggunakan AI atau tidak, gitu kan? Karena dari segi bahasa yang digunakan kita bisa membedakan. Tapi nanti siswanya kalau kita tanya secara lisan, kemampuan dia bagusnya tugasnya itu tidak tercermin dari lisan apa yang dia berikan gitu. Nah, jadi kita perlu juga mengedukasi siswa supaya nanti AI itu digunakan untuk sumber referensi. Jadi biar literasinya semakin banyak dan siswa itu bisa mengambil kesimpulan dari bahan bacaannya. Itu yang terpenting, bukan nanti dicari copy paste ke tugasnya atau copy paste saya keseluruhan. Nanti wawasannya nggak bertambah gitu, hanya sekedar untuk melepas tanggung jawab sebagai tugas aja. Jadi penggunaan AI ini kita harus juga lebih bijak dan lebih apa ya, mengedukasi siswa lah dengan penggunaan AI ini. Sekian Bu. Ya, terima kasih Pak Trisnaldi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait misalnya, ya ini kan mau nggak mau ya, guru ataupun dosen kalau di kampus ini kita harus selalu mengupgrade diri ya.
Kalau guru-guru yang baru-baru atau guru-guru yang muda-muda seperti Bapak Ibu ini, saya lihat rata-rata masih muda. Itu kan memang untuk teknologi, untuk AI dan perkembangan di internet itu kan sangat mengikuti gitu ya. Nah, apakah ada juga misalnya di antara rekan-rekan kita gitu yang guru-guru senior gitu yang eh, apa nggak melek teknologi, jadi gimana tuh cara mengatasinya di antara sesama rekan di sekolah? Mungkin ada yang bisa testimoni? Apakah ada pelatihan gitu atau ada apa gitu? Pak Ulil tunjuk tangan ini, silakan Pak Ulil Absor. Masih mute, silahkan di unmute. Masih mute Pak, belum kedengaran Pak Ulil. Daerah. Iya, Bu. Kemarin ada cerita dari teman guru matematika. Nah, siswa ini jawab soal itu jawabannya betul semua. Heeh. Dan kemudian sang guru matematika ini cerita sama saya, loh Pak, sekarang kan ada AI gitu. Saya bilang gitu. Jadi siswa itu ketiplek pasti dia itu cari jawaban dari HP. Begitu. Jadi kalau gurunya itu tidak memodifikasi soal, maka itu jawaban itu akan kelihatan terus dari AI gitu, Bu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin letterluck dalam ngasih lembar kerja atau soal itu bisa dimodifikasi sedikit atau lebih ditingkatkan lagi levelnya sehingga AI pun nanti kalau di foto itu tidak akan bisa ketemu jawabannya. Mungkin saran saya seperti itu, Ibu. Ya. Soal remote. Mungkin ada saran yang lebih spesifik Pak, misalnya pakai aplikasi apa gitu supaya bisa seperti yang Bapak Ulil sampaikan tadi. Selama ini saya pakai ChatGPT ya kan. Kalau untuk memodifikasi soal supaya itu tidak siswa itu tidak letterluck atau ambil jawaban dari AI itu kita modifikasi soalnya lebih panjang atau literasinya lebih banyak sehingga AI pun nanti kalau dia digunakan untuk mencari jawaban yang belum pernah ada di internet itu enggak bisa, Bu. Jadi harapan nantinya ya teman-teman ini bisa lebih melek teknologi lah istilahnya seperti itu. Ya, terima Begitu, kasih Ibu. tipsnya Pak Ulil. Bapak Ibu sekalian, tadi kita membahas sepintas ya tentang modul pedagogik dengan modul profesional. Dari hasil diskusi singkat kita, saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah sangat memahami. Nah, kemudian kita beralih ke topik selanjutnya tentang pembahasan kisi-kisi ya. Tadi saya sudah mengirimkan di di WA Group itu ada kisi-kisi soal SKI. Nah, ada yang sempat baca nggak kisi-kisi soal SKI-nya? Belum sempat itu. Belum ya? Belum sempat, Bu. Belum sempat. Ya, kalau belum biar kita buka sama-sama di sini. Saya share screen biar sambil kita baca ya. Jadi kalau di kisi-kisi soal itu sebetulnya penggabungan tadi dari modul profesional dengan modul pedagogik ya. Nanti contoh-contoh soalnya juga menggabungkan kedua hal itu. Sebentar saya share screen dulu. Sebelum lanjut, berarti kita semua WIB ya? Ya, Bu. Iya, WIB, Bu. WIB ya. WIB, Bu. Jadi mungkin kita sepakati sampai jam berapa? Sampai jam 5, aja, Bu. Bu. Setengah 6, Bu. Setengah Setengah 6, Bu. Setengah 6. Setengah 6. Ya. Setengah 6 Setengah 6 aja. aja, Bu.
Ya, Boleh. 17 Pokoknya nanti 20. kita saling mengingatkan aja ya, saling mengingatkan. ya. Ini karena ini juga sudah saya share ya ke Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari. Kisi-kisi soal uji pengetahuan UP. Kalau nggak salah minggu depan ya? Iya, Bu. Iya Ya, Bu, baru iya hari Bu, Sabtu minggu depan. Minggu. Mudah-mudahan lulus semua Bu. Amin, Iya, amin. kita Ya, doanya ya. Iya. minggu depan kabarnya akan ada tryout juga Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada tryout silahkan diikuti karena itu penting sekali supaya nanti pas pelaksanaan UP semuanya bisa lebih familiar gitu ya dengan model-model soalnya. Nah, ini kisi-kisinya yang bocor saya mute ya. Ini kompetensi lulusan PPG. Ini kebaca ya. Baca. Baca. Ini soal nomor 1. Saya langsung ke indikator ini aja ya. Karena banyak ini. Nanti bisa Kelihatan Bu. kelihatan ya. Indikator berbasis TPACK. Kelihatan. Ya, kisi soal nomor 1. Jadi nanti di soalnya itu disajikan deskripsi materi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam. Nanti Bapak Ibu akan merumuskan, menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan, supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, ini bentuk soalnya biasanya pilihan ganda, ada 5 pilihan, A, B, C, D, E. Kemudian nanti soal kedua, ini ada 50 kalau nggak salah ya. Indikatornya ada 50. Yang kedua, ini ada nanti pernyataan materi tentang Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian mahasiswa menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Dan seterusnya. Kemudian soal nomor 4 tentang Islam di Indonesia atau Asia Tenggara. Kemudian yang kelima ini tentang kekhalifahan dinasti Ayyubiyah. Yang keenam ini materinya Jazirah Arab, pendekatannya PBL. Jadi semuanya tadi dua macam modul, modul pedagogik dan modul profesionalnya nanti silahkan dibaca, dipahami karena ini akan dikeluarkan di soal-soal UP. Kemudian yang nomor 7 ini materinya materi Nabi Muhammad sebelum kerasulan sampai hijrah ke Madinah, nanti soalnya itu dengan pendekatan PJBL. Lalu nomor 8 ini masa Khulafaur Rasyidin, pendekatannya BBL. Yang ke-9 pendekatannya TPACK, materinya ini masih materi Khulafaur Rasyidin. Lalu yang ke-10 ini materinya Islam di Indonesia, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, Amerika atau Australia dengan pendekatan deep learning. Ya. Nomor 11-nya Islam dinasti Ayyubiyah. Model pelayanannya konseling. Nah, nanti pilihan-pilihannya itu ada sesuai dengan indikator ini. Nomor 12 ini program penguatan profil pelajar Pancasila. Nomor 13 sama PPRA ya. Kemudian nomor 14 moderasi beragama. Biasanya nanti ada contoh praktik masyarakat tentang implementasi moderasi beragama. Lalu nomor 15 ini praktik pedagogi. Mahasiswa dapat menilai pengembangan materi ajar Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah. Jadi ini masih tentang moderasi beragama. Nomor 16 ini tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam. Nomor 17 perjalanan dari Mekah ke Yasrib. 18 ini materi akhir pemerintahan atau kematian Abu Bakar. Nah, pendekatannya itu pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan pengetahuan teknologi. Jadi semua yang modul-modul tadi itu terwakili di soal-soal ini. Nomor 19 ini masih Khulafaur Rasyidin, tapi pendekatannya adalah pembelajaran berbasis perbedaan individu. 20 ini Wali Songo, berbasis perbedaan individu. 21 ini bentuk-bentuk tradisi Islam Nusantara, perbedaan individu juga. Nomor 22 Dinasti Umayyah, ini berbasis pembelajaran mendalam. Nomor 23 ini runtuhnya Khalifah Bani Umayyah, pendekatannya
berbasis pembelajaran mendalam. Nomor 24 masih tentang apa tadi? Implementasi pendidikan karakter. Ini juga pendekatannya pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam. Nomor 25 ini berbasis TPACK tentang moderasi beragama. Nomor 26 ini sosial politik ekonomi Jazirah Arab, pendekatannya PBL. Nomor 27 hijrah Nabi ke Madinah, pendekatannya PJBL. Nomor 28 sejarah dakwah Abu Bakar atau Umar, pendekatannya DBL. Nomor 29 ini Utsman dan Ali bin Abi Thalib, pendekatannya DL. Nomor 30 pendekatannya TPACK tentang Islam Indonesia kontemporer. 31 ini Islam Asia Tenggara ya. Pendekatannya pelayanan bimbingan konseling. Nah, jadi nanti silahkan dipahami masing-masing ya. Nomor 32 Dinasti Abbasiyah, pendekatannya pembelajaran berbasis pelayanan anak berkebutuhan khusus. Nomor 33 ini Dinasti Abbasiyah. 34 ini pendidikan karakter. 35 moderasi beragama. 36 ini tentang 36 apa tadi ini? Materi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendekatannya PBL. Kemudian ini materi dakwah Islam Nabi di Madinah, pendekatannya PJBL. Nomor 38 ini Abu Bakar dengan pendekatan DL. Selanjutnya nomor 39 Ali bin Abi Thalib atau Utsman. Ini ya Ibu Umi. Oke, saya mute ya. Nomor 40 materi sejarah Islam Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Ini yang di soal ini tentang teknik asesmennya. Nomor 41 materinya tokoh-tokoh pengetahuan Islam di Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Ini mahasiswa dapat menentukan instrumen asesmen. Nomor 42 ini Bani Umayyah di Andalusia. Ini juga hasil asesmen. Nomor 43 Dinasti Umayyah di Andalusia. Nomor 44 pendidikan karakter. Nomor 45 moderasi beragama. Ini hasil asesmen. 46 praktek pembelajaran materi hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian 47 ini Utsman atau Ali. Kemudian 48 praktik pembelajaran dengan materi Islam masa dinasti Ayyubiyah. Ini best practice ya. Nomor 49 penguasaan materi SKI di era digital dan AI. Nomor 50 disajikan narasi kemampuan guru ya. Jadi total ada 50. Ini ada 50 indikator, ada 50 soal. Nah, ini saya juga sudah ngirim link ya, link Google Drive untuk jadi ada PR, ada tugas untuk Bapak Ibu membuat soal, ada 3 soal. Silahkan mau dari modul yang mana, tapi saya minta yang dari modul SKI aja ya Bapak Ibu. Dari modul SKI mau materi apa saja silahkan yang terkait dengan modul-modul tadi ada 8 modul itu. Ini contoh soalnya. Jadi soalnya itu dibuat stemnya dulu ya. Ada stimulusnya. Jadi ada indikatornya persis seperti ini ya. Model-model bikin soalnya persis seperti ini. Misalnya disajikan deskripsi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan, supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi Bapak Ibu bikin indikatornya dulu, setelah itu baru soal berdasarkan indikator tadi. Nah, sebelum datangnya Islam, ini stemnya, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam kondisi jahiliyah, diwarnai penyembahan berhala, perilaku tidak bermoral, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan antar golongan.
Kondisi ini berubah secara signifikan setelah hadirnya Islam yang membawa ajaran tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Jadi ini sesuai ya dengan indikator soal yang di atasnya. Nah, setelah ada stimulusnya, baru soalnya. Ya, soalnya berdasarkan deskripsi tersebut, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai untuk mendorong peningkatan iman, peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik? Nah, ini silahkan nanti pilihan jawaban ada 5, A, B, C, D, E. Jawaban benarnya bisa di blok ya, atau dikasih warna. Gitu. Jadi ini pilihan jawabannya itu setara ya. Setara maksudnya itu ini misalnya panjangnya ini hampir sama. Jangan panjang soal yang betul biasanya lebih panjang dibanding pilihan jawaban salah gitu. Kalau ini kan hampir mirip nih. Misalnya mahasiswa mampu menghafal peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Arab sebelum Islam. B. Mahasiswa dapat membandingkan kondisi masyarakat Arab sebelum dan sesudah datangnya Islam. C. Mahasiswa memiliki sikap toleran terhadap keragaman budaya masyarakat Arab pra-Islam. D. Masyarakat menunjukkan semangat berpikir kritis terhadap budaya Arab pra-Islam dalam kehidupan modern. Nah, jawaban benarnya silakan di blok atau diwarnai. Tapi sebaiknya diwarnai ya, biar ada pembedanya. Mahasiswa terdorong untuk meneladani nilai Islam sebagai pembentuk karakter dalam kehidupan sehari-hari. Bikin soalnya ada 3 ya, Bapak Ibu. Itu di filenya sudah saya kasih ada 3 contoh. Ini contoh yang kedua. Ya, contoh kedua nanti kalau indikatornya beda silahkan ditulis lagi indikatornya. Tapi kalau indikatornya masih sama boleh. Jadi tinggal ke stemnya atau stimulusnya. Dalam pembelajaran materi kondisi dan peradaban Jazirah Arab sebelum Islam, guru ingin menyusun tujuan pembelajaran pada ranah sikap agar peserta didik mengambil pelajaran dari dekadensi moral masyarakat Arab pra-Islam dan meningkatkan kualitas keimanannya. Dari alternatif berikut, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling tepat dan konsisten dengan indikator keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia? Yang A, siswa menunjukkan semangat untuk mempelajari sejarah Arab kuno secara menyeluruh. B, siswa mampu menilai peradaban Arab pra-Islam secara kritis dan logis. C, siswa menunjukkan sikap hormat terhadap nilai-nilai luhur masa lalu. D, siswa menunjukkan semangat menjauhi perilaku jahiliyah dan meneladani nilai-nilai Islam. E, siswa mampu merumuskan strategi peningkatan budaya Arab modern berbasis Islam. Gampang ya Bapak Ibu bikin soalnya? Bu, Ya Ibu? untuk Bu, indikatornya lihat di kisi-kisi. ya Untuk boleh. indikator. Indikatornya lihat di kisi-kisi. Nanti pilih aja mau indikator yang mana gitu ya. Nanti Ibu bikin soalnya berdasarkan indikator itu. Iya, cukup dipahami Bu, ya. Ya Pak Ujang, izin Bu, silahkan. link soal link untuk mengupload tugas itu kan per folder ya Bu, ada kelas induksi 30, ada nomornya. Kan 42 belum ada Bu, kita bikin sendiri nanti baru kita Ada Pak, masukkan. kayaknya ada deh. Ada kan Bu Udah ya? ada ya Bu? Ada. Sudah ada. Tadi. Oh. Oh, Nggak boleh udah bikin ada. sendiri Pak, pakai yang dari panitia aja. Udah dikirim tadi linknya, Pak. Sudah saya kirim. Jadi itu Itu semua di kelas. itu Ya. di Google Drive Bu ya. Iya, di Google Ada di Drive. Nanti dikirim di Google Drive, dimasukkan di folder yang kelas 42, jangan di kelas lain. Karena itu nanti kan dibaca oleh panitia juga gitu ya, oleh Kaprodi, oleh Sekprodi PPG gitu. Jadi tolong di satu folder dan tidak boleh membuat folder sendiri. Maksudnya jangan bikin folder kelas baru gitu. Boleh Terus bikin. untuk Pak. kisi-kisinya itu sudah dikirim ya Bu. Sudah Untuk Pak, kisi-kisinya. di grup. Sudah, Pak. Jadi Iya. silakan pilih. Terus saya mau spill sedikit bocoran. Contoh ya. Contoh mau dikasih contoh nggak yang ada soalnya? Mau, Bu. Ya. Boleh. Tapi nggak semua ya, hanya juga contoh. Iya, Bu. Gambaran, Bu, Soalnya gambaran. juga mau contohnya dibikin tugas ya Bu. Jangan. Nah, udah kelihatan?
Ya, sudah Ibu. Ini contoh ya. Itu. Kalau soalnya misalnya kayak gini. Seorang guru melaksanakan pembelajaran SKI pada materi kondisi sosial kultural masyarakat Madinah Prahijrah. Dalam pendekatan PBL, guru menugaskan peserta didik membuat infografis interaktif yang menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah, khususnya tentang keragaman etnis dan potensi konflik antar suku. Peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan nilai-nilai perdamaian yang penting untuk kehidupan masa kini. Nah, jadi ada stimulusnya, terus baru soalnya. Berdasarkan aktivitas pembelajaran tersebut, analisis materi ajar berikut, manakah yang paling tepat digunakan guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik? Nah, mana jawabannya, Bapak Ibu? Bentar, Bu, bentar. maaf saya izin, petir gede banget. Ya, tapi jangan live dulu ya Bapak Ibu, soalnya dari panitia diminta screenshot. Ada yang bisa screenshot ini beberapa, kita ada berapa layar Zoom ini? Nanti screenshot, kemudian di-share di ini ya. Ini caranya. Oke, ini contohnya ya. Nanti jawabannya C, menjelaskan latar belakang konflik antar suku. Terus ada penjelasannya kenapa milih C. Gitu. Ini kalau soal yang contoh tadi. Ya. Berarti kita juga buatnya sama seperti itu, Bu. Seperti yang contoh soal yang di kisi-kisi aja, Bu, yang di halaman terakhir. Oh, yang Nah, gitu aja. Berarti untuk kunci jawabannya tidak perlu kita kasih penjelasan kenapa kok itu jawabannya tidak perlu, gitu. Kalau dikasih lebih bagus. Kasih nggak apa-apa ya, Bu. Ikuti yang di soal aja ya, Bu, yang di kisi-kisi ya. Iya, kalau yang di kisi-kisi kan dia cuma soal sama jawaban, terus Iya. diwarnain lah ya biar ketahuan jawabannya. Ya. Nah, sepertinya gampang ya Bapak Ibu ya. Itu paling lambat kapan Bu dikumpulkan itu? Dikirim itu paling lambat kapan itu? Kalau malam ini bisa nggak? Apa perlu waktu? Malam soal ini ya. Perlu waktu ya? Ya, Yes. Perlu waktu. Perlu waktu. Besok bisa? Terakhir Insya besok. Allah. Ya. Satu soal cuma ya. 3. Besok. 3 soal. 3, Pak. Pak, cuma 3 panitia mau 50, Pak. Iya, kan Bapak Ibu biasa bikin soal. Iya. Kalau bikinnya kayaknya lebih mudah pengirimannya dong, ngirimnya itu kadang error atau gimana, kayak kendala jaringan gitu. Kayaknya bagusnya nanti soalnya di satu file aja ya Bapak Ibu, misalnya di Word gitu kan, soal nomor 1, 2, 3, jangan lupa dikasih nama. Terus filenya juga dikasih nama, misalnya soal apa namanya, kelompok 4 induksi PPG kelas 42, Bu Umi Muyasaro, dikasih nama filenya itu. Oh iya. Ya, karena nanti kalau udah dikirim itu kan semua mahasiswa PPG ada berapa tuh? 7 ribuan ya? Banyak katanya ya. Iya. Kalau nggak dikasih nama nanti panitia nggak tahu itu siapa yang bikin soal kan. Kalau namanya sama lah itu yang dapat Ibu ya. Iya, bagaimana, Bu? Siapa yang sama? Ada yang sama? Formatnya. Ya, formatnya. Ada ini NIM, Bu. Pakai NIM, ada NIM, ada akun, Bu. Gimana? Kalau ada NIM, Bu, walaupun namanya sama kan di sana ada NIM, ada apa namanya akun itu yang akan membedakannya, Bu. Ya, boleh. Jadi misalnya di halamannya itu, di Word-nya itu di atas ada nama, NIM ya sama kelas 42. Tapi filenya juga dikasih nama. Gitu. File soalnya. Dan nama harus dan kelas gitu aja ya, Bu. Ya, boleh. Ya, kan kelasnya banyak. Nanti nama Bu Umi Muyasaro di kelas lain ada juga. Terus untuk besok itu pengumpulan terakhir besok sampai Ya, besok ya Bapak Ibu ya. ya pagi atau sore. Jam 12 siang bisa. Oh Tapi gitu. kalau misalkan Bu, ini setelah ini juga kalau misalnya mengerjakan bisa diupload. Iya, langsung diupload aja Bu. Langsung diupload ke Google Drive yang sudah saya share tadi.
Itu sengaja saya share Oke. tadi siang supaya nggak kelewatan karena itu kan kita dapetnya di grup dosen. Mereka pada laporan semua jadi ketimpa udah panjang gitu. Jadi segera saya forward ke grup 42 biar nggak hilang. Iya. Mm-mm. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau testimoni ya selama mengerjakan PPG apa penugasan ini ada kendala nggak atau misalnya ada saran masukan terkait konten atau misalnya terkait apa proses selama mengikuti ini atau oke-oke aja Oh, ternyata Aman-aman gampang-gampang. saja sih Bu, lancar Bu, gampang-gampang Bu. Wih, mantap. Soalnya temennya baik, temennya baik-baik semua Bu. Iya. Banyak Ya, udah senior. Oh, Berbagi. saya ketua ya. Saling Ketua berbagi. kelompok kami ya, ketua kelompok ini. Iya. Pak Saipul ini ketuanya. Terkait video apa ada sedikit pencerahan Bu, video Video apa belajar Apaan tak gabungin? video Mungkin, video yang mana nih Pak? Ukin, Bu, Ukin, cara Bu. pembuatan Ukin, Bu. Mungkin. Iya. Sebentar. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada pelatihan atau misalnya ada gitu. pengarahan Bu. Tidak ada, Bu. Ada itu. Setidaknya juknisnya Bu kayak mana. Bentar saya buka dulu ya, masih bisa kebuka nggak? Kiswaran. Kalau dulu kan kita bisa buka di apa namanya di laman LMS kita. Nggak tahu kalau udah dikunci sama panitia ya, saya cek dulu ya. Bu, soalnya membuat soal berapa, Bu? 3. Ya. Nggak usah banyak-banyak 3. Banyak-banyak. Tidak saja Bu, jangan terlalu kreatif Bu. Tadi yang nanya video Pak Ujang ya? Iya, Bu. Kayaknya akun saya udah di sebentar ya. Tadi saya sempat ngecek. Saya share screen ya. Udah dihapus. Maksudnya kalau belum dihapus kan mungkin bisa lihat contoh yang sebelumnya. Nah ini, Mungkin ada tuh kosong dia, udah dikosongin. Jadi mungkin ada Zoom lagi Bu untuk lain waktu mungkin biar jadi teman-teman itu biar tahu semua kayak apa contohnya gitu. Prosesnya ya. Iya. Ya biasanya nih ya, ini kan laman dosen nih ya, Ukin nih, Ukin. Nanti kalau sudah ada kemungkinan barangkali di antara Bapak Ibu nanti saya yang uji. Misalnya ini bertugas berapa mahasiswa gitu yang saya uji. Setiap hari kadang-kadang itu ya tergantung ya, kalau dosen pengujinya banyak berarti antara 2 sampai 4 mahasiswa yang dinilai satu dosen. Kalau dulu ada portofolio, sekarang ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Hapus ya. Ini belum ada, Bu. disesuaikan. Hanya Terus modul ajar pembelajaran. sama videonya saja. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada portofolio Bu, karena polionya sudah kena vaksin. Iya, iya. Terbaru ya, Pak ya. Bu, untuk durasi video ukinnya itu berapa menit, Bu? Proses editingnya itu setelah diedit. Tergantung ini Bu, kalau sebetulnya kalau Ibu upload di YouTube kan yang penting linknya bisa kebuka gitu ya. Antara 30 sampai 1 jam juga nggak apa-apa Bu. Kelamaan Bu. Kelamaan ya? 30 menit cukup. Ini saya lagi buka sebentar. Saya coba buka. Tapi 20 cara apa? Sebentar saya buka ini YouTube. Saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu, saya share screen lagi. Oh itu ya Bu YouTube-nya. Kipas angin. Ini jadi misalnya ada di YouTube saya ketika saya ngajar itu saya beberapa kali upload di YouTube misalnya
ada pendalaman materi SKI. Ini tadi yang materi Amerika, Australia, Eropa ya. Ini yang tahun-tahun sebelumnya sih. Kalau yang sekarang yang transformasi belum. Ini terutama pendalaman materi ya, misalnya dinasti Ayubia. Ini tugas problem based learning. Masih ada nggak? Ya. Kemudian ini resume modul. Sekarang bikin resume nggak? Nggak ada. Nggak Ada, Bu. Nggak ada Ada, ya? Bu. Terus Bikin, ada Bu. analisa bahan ajar. Ada. Ada ya. Kalau ini materi yang profesional, perkembangan Islam masa dinasti Ayubia. Terus ujian komprehensif. Ada nggak? Tidak. Nggak ada lagi ya? Ada ya, Bu. Nggak ada. Terus ini tugas-tugas modul SKI. Ini tahun 2024 mungkin masih relevan. Nah, ini kisi-kisi UP PPG tahun 2024 kalau mau siapa tahu. Tapi mungkin itu Bu, boleh Bu. ini pembahasan kisi-kisi UP. Terus kalau ini cara mudah parafrase modul, resume modul. Terus ini kalau ini PPL, PPG. Ada nggak sekarang? Soalnya beda-beda sekarang ya, sama dulu, sama yang sebelumnya. Sekarang dulu. Kemudian ada kayaknya. penilaian modul ajar dan video PBL. Kalau ini penyelesaian tugas pendalaman materi PBL. Ini sejarah dunia. Pengembangan perangkat pembelajaran. Bahasan LK1. Analisis struktur kurikulum CP, TP, ATP. Review modul P5 PPRA. Nah, gitu diantaranya. Kalau misalnya dibutuhkan nanti bisa saya share linknya. Ya, oke Bu. Iya. Terus kalau untuk video ya Pak, coba kita cek lagi ya di video apa tadi Bapak nanya? Ukin? Ya, Ukin Bu. Induksi. Ukin. Video Ukin Bu. Halo Bu. Ya. Ya Pak. Ini Bu, tapi teman-teman peserta PPG ini ingin tahu tentang pembuatan video pembelajaran itu. Pak, sebenarnya di internet banyak rupanya Pak nih. Saya ini lagi ya, saya share lagi. Contoh nih ya, Bapak tinggal klik apa nih, macam nih video Ukin. Nih banyak video pembelajaran Ukin. Iya, mana penting. Halo Bu. Ya Pak. Ini. Kalau lihat video di YouTube itu Bu kan kadang berbeda-beda Bu dalam pembuatannya. Jadi susunannya dari awal itu dimulai dari apa, terus sampai akhir itu kan siapa tahu Ibu kan punya gambaran biar teman-teman ini pembuatan video pembelajaran ini serasi atau sama. Jadi tidak timbul tanya dimulai dari mana, apa yang dilakukan. Ya. Iya. Jelas suara saya. Sebentar Pak. Isinya. Usahakan yang mudah-mudah lah Bu. Bentar sampai saya cek ini data-data sebelumnya Pak. Ukin ya, Ukin. Di sini kan tinggi. Mungkin yang dimaksud teman-teman itu formatnya dari awal sampai dari salam sampai salam lagi.
Jadi sama gitu, sekali nggak ada penjelasan ya Pak ya? Kalau kita Ada dulu, aja. Gitu. Ya ada Bu, Ya, tapi maksudnya punya saya sudah proses editing ini. Sudah mau Editingnya aja, Bu. nanti kalau maksudnya dalam waktu 30 menit itu apa saja yang harus tercantum dari mulai oh ya, pembukaan, kegiatan inti, refleksi, sampai salam lagi gitu. iya Ada sebentar. menyanyikan lagu kebangsaan juga enggak, Bu, itu, Bu? Ada, Nah, itu termasuk ada. salah satunya gitu. Menyanyikan lagu Tapi kebangsaan itu iya, diwajibkan nggak sih, Bu? tapi punya saya enggak ya kemarin enggak ada. Nah, yang lain Intinya aja loh, yang Bu. penting ada pembukaan, inti dan penutup gitu. itu sebetulnya ada ininya Bu, ada apa namanya, kita itu ada penilaian, lembar penilaiannya. Maksudnya yang harus Nah, dinilai itu itu dia. apa Nah, aja itu kan gitu. kita nggak dikasih, Bu. Makanya mau membuat ini tuh bingung, Bu. Mau dikasih lagu kebangsaan atau tidak. Karena bingung, karena tidak ada judulnya mau apa gitu, Bu. Terus untuk peserta didiknya nanti yang ada di dalam kelas itu harus berapa, ada minimalnya juga berapa, itu juga tidak ada. Oh, kalau yang Jadi pernah buat divideoin sama masing-masing. mahasiswa sebelumnya, itu kayak di kelas biasa aja, Bu. Jadi Ibu, apa namanya, siswa-siswa Ibu itu yang biasa itu untuk praktek ngajar Ibu, Ukin. Gitu. Ambil yang gampang Kalau aja. Gitu ya, lagu wajib ya, Bu. Berarti kalau lagu itu wajib, Bu. Kalau yang enggak. sebelumnya ada, Bu. Yang saya lihat itu ada. Di walaupun nanti Ibu edit juga boleh gitu kan. Yang penting ada tampilan misalnya berapa menit gitu ya. Terus nanti di setiap perubahan kegiatan misalnya menyanyikan lagu gitu kan dikasih tulisan di bawahnya. Terus kalau ada pembukaan dikasih apa teks gitu loh di video itu editingnya. Ya, Bu. Ya, berarti itu wajib ya. Terus untuk pembukaan awal itu juga wajib nggak sih, Bu? Waktu kita memperkenalkan diri sama kita membawa formulir yang kemarin kita print, Iya, iya. yang NIM, itu Itu juga wajib ya, Bu ditunjukin. ya? Ditunjukin. Ya, ditunjukin. Kartu Berarti pembukaan, peserta. untuk pembukaan ya bawa itu sama memperkenalkan diri. Terus tadi Iya. lagu wajib juga itu wajib juga ya. Lagu Heeh. apa kebangsaan juga wajib juga ya, Bu ya? Kalau sekarang wajib atau enggaknya saya enggak Dengan wajib lah, Bu. enggak Nggak ngikutin. usah wajib lah, Bu. Makanya Yang karena penting tidak ada poin-poinnya jadi bingung loh, Bu. Mau itu ini ada apa enggak, boleh apa enggak gitu, Bu. Iya. Ini saya Terus lagi ambil anak-anak yang formatnya Tingkat MI itu, Bu. Gitu. Kenapa, ambil yang Pak? mudah-mudah aja. Ya. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan mah kayaknya enggak juga enggak apa-apa, Bu ya. Iya. Kalau menurut saya fleksibel sih Bu ya, fleksibel itu tergantung bagaimana kita kan di dalam RPP itu ada awal, ada akhir, ada pertengahan dan sebagainya. Itu tergantung di RPP saja Bu. Penting intinya Jangan terlalu dibikin mumet Bu. aja. Yang penting mah udah Tapi ada. poin-poin itu ada penilaiannya enggak, Bu? Maksudnya kalau Ada. tadi ada lagu kebangsaan itu poin itu ada nilainya enggak ya, Bu ya? Maksudnya kalau ada nilainya kan berarti eman-eman, berarti besok kan saya baru besok hari Minggu nih. Berarti besok saya adakan gitu, Bu. Sebentar. Saya ini lagi nyari apa namanya? Apa aja yang dinilai gitu. Jangan begitu, bukan. Ini saya spill contohnya ya. Nggak ketemu yang lengkapnya. Ini ada misalnya instrumen uji kinerja. Di-share aja. Kelihatan nggak? Iya, kumaha. Maksudnya maksudnya Ini pada roaming ini bahasanya saya nggak ngerti. Saya mute ya. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu ya, Ukin. Tapi ini nggak tahu saya sekarang masih bentuknya seperti ini atau enggak. Tapi ini yang sebelumnya mungkin bisa semacam jadi acuan ya.
Jadi tadi saya memperlihatkan laman penguji. Nanti kalau Bapak Ibu kan di laman peserta ya kan. Nanti ini masukin username, password, terus. Nah ini tadi ada, kalau yang sebelumnya ada nilai portofolio, ada rencana pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran. Mindset kah? Mana yang video ya, sebentar. Apa, Nak? Kalau ini masih di-upload nggak yang kayak gini, misalnya berkas RPP-nya? Iya, udah Bu. RPP di-upload. Iya, di-upload itu. Nah ini ada isian nilai, jadi kita itu dosen dikasih ini, diklik-klik gitu. Jadi misalnya dari video itu, apakah misalnya Bapak Ibu pas waktu ngajar itu galak, atau misalnya terlihat menyenangkan gitu. Jadi jangan grogi ketika Bapak Ibu bikin video, ya biasa aja kayak Bapak Ibu ngajar biasa. Ini kadang-kadang ada yang kayak apa istilahnya ya? Kayak demam panggung gitu ya. Iya, Iya, padahal biasanya ngajarnya lancar gitu. Begitu ada Iya. kamera jadi grogi, jadi demam panggung, jadi ngeblank gitu kan. Biasa Iya, betul aja. banget, Bu. Tidak Ngeblank, Bu. terbiasa, Bu. Betul. Nah, kita itu ada panduannya begini, cuma saya belum ketemu file lengkapnya. Nanti kalau ketemu ya, ini kan dia Tapi cuma kalau punya saya sudah jadi gimana Bu? Apa mengulangkan kemarin sudah sesuai dengan modul ajar? Iya, mungkin editingnya yang dibagusin ya Bu. Biasanya video-videonya itu yang pertama itu menampilkan suasana sekolah gitu kan. Suasana sekolah ada apa? Ada pelang sekolah misalnya Ibu ngajar di mana? SD atau SMP? Di depan gedung, Kelihatan pelang sekolahnya. gitu. Pelang sekolahnya, terus halaman sekolahnya. Udah gitu Bapak Ibu pas masuk ke kelas gitu ya, ada videonya, masuk ke kelas, kemudian menyapa siswa. Tapi setiap peralihan aktivitas dikasih narasi, misalnya pendahuluan, apa baca doa atau apa menyanyikan lagu misalnya gitu. Ada teksnya gitu. Karena apalagi kalau video Bapak Ibu panjang, soalnya videonya 1 jam gitu. Biasanya dosen juga supaya lebih cepat gitu ya, dia lihat teks bawahnya itu. Gitu. Jadi nggak Tapi mantengin kayaknya 1 kalau jam. UKIN, Heeh. Bu. Tapi kalau UKIN sekarang kayaknya batasin cuma 30 menit ya Bapak Ibu. Nggak lebih dari 30 menit ya Bapak Ibu. Iya. Ya, 30 menit. Ya, maksimal 30 menit. Iya. Maksimal 30 menit. Berarti Bapak Ibu ngedit ya, editingnya itu nanti tolong di ini. Nah, Bapak Ibu, kan kita ini punya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Mungkin ada yang jago IT, ada yang ya tahu ngajar tapi nggak tahu IT. Yang penting kan hasil akhirnya. Yang penting itu hasil akhirnya yang dinilai. Mau prosesnya misalnya Bapak Ibu minta bantu apa? Jurnalis. Terserah gitu. Pokoknya hasil akhirnya yang dinilai yang ditayangkan di YouTube itu, yang diupload gitu. Ya, Terus siap, insya Allah siap. saat merekam diperhatikan juga, ada juga yang ngerekam misalnya dari belakang gitu ya. Jadi kameranya dari belakang sehingga wajah guru nggak kelihatan. Jadi upayakan kameranya itu bisa apa dari samping atau dari depan. Jadi kelihatan kan ini misalnya guru menampilkan wajah yang ceria. Gimana mau ngelihat wajah yang ceria kalau kameranya dari belakang gitu. Terus suara-suara diperhatikan juga. Kadang-kadang suara gurunya mungkin kecil, sementara ngambilnya dari belakang gitu ya, dari pojok belakang, suara gurunya kecil, udah gitu di kelas sebelah lagi direnovasi, jadi ada suara tok-tok tukang apa kerja, akhirnya nggak kedengeran. Itu juga perlu diantisipasi gitu. Kalau perlu pakai mic misalnya, kalau ada ya mic yang ditempel gitu. Iya, nggak apa-apa, itu juga pakai juga nggak apa-apa. Nah, terus untuk yang memvideo, kalau memang nggak bisa sendiri, boleh dibantu gitu.
Atau kalau mau kameranya nggak gerak-gerak bisa pakai apa tuh tripod ya? Tripod, ya. Pakai tripod jadi kameranya lebih stabil. Kalau mau lebih enak lagi jangan cuma satu kamera, jadi diambil dari beberapa angle nanti tinggal diediting kan. Ada yang dari samping, ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Silakan aja kreativitas Bapak Ibu. Terus pakai aplikasi yang apa biasanya Bapak Ibu aplikasinya apa? CapCut. Canva atau apa? Capcut. Capcut. Silakan aja. Yang penting yang jelas yang dinilai itu adalah hasil akhirnya. Mau prosesnya bagaimana? Apakah dibantu apa rekannya atau gimana? Silahkan. Yang penting hasil akhirnya bagus gitu. Apa dikasih musik-musik sebelum mulai atau apa? Tapi jangan kegedean juga. Pernah saya ngoreksi latarnya itu ditambahin musik. Tapi suara musiknya kekencengan, akhirnya suara guru yang ngajarnya nggak kedengeran gitu. Itu semalam tidak boleh, Bu. Nggak boleh ya? Nggak boleh kata Pak Alfa semalam. Ya, nggak boleh. Takutnya nanti kena apa sih yang nanti saat di-upload di YouTube nanti terus hilang. Gitu, Bu. Kalau Boleh, awalannya Bu, boleh, asal Bu. boleh, Bu. Menurut saya boleh. Asal lagunya itu yang tidak kena copyright saja, Bu. Ya, ya, benar juga ya. Kalau mau pakai lagu ini aja, Bu, lagu santai, Roma Irama atau mau judi itu, boleh judi, Ya. boleh, Bu. Bisa aja nih. Nah, ini misalnya ini yang lain ya. Merancang LKPD masih ada nggak ini ya sekarang? Saya nggak tahu sih yang sekarang ini karena ini baru Bapak Ibu itu baru transformasi itu periode Bapak Ibu masih baru. Kalau Ada, ini Bu, kemarin sudah mengumpulkan merancang LKPD sudah dikumpulkan. Ya itu juga. Nah ini Oh, indikator. yang sekarang RPP sama video aja ya, Bu? Iya. Iya gitu. Pengalaman terakhir instrumen UKIN. Evaluasi hot. Ini saya lupa ini yang tahun berapa ya. Saya tadi nyarinya pokoknya di browsing aja. Nah, jadi kira-kira gitu kalau di cuma sedikit dia nyempilnya. Gitu Bapak Ibu. Pokoknya dikerjain aja, tetap semangat, positive thinking, yakin pasti bisa. Insya Allah dosen-dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu baik-baik. Baik-baik. Iya. Bu. Amin. Ya, semua penugasan diupload gitu ya. Kalau nggak diupload, bagaimana bisa dinilai gitu. Ya Bu, saya juga bersyukur bagian dari mahasiswa UIN Jakarta. Semoga dosennya sehat, panjang umur semuanya. Amin. Doa yang sama, jaga kesehatan. Ini tugasnya banyak ya, banyak. Apalagi sekarang ya tanpa pendampingan dosen ya. Jadi harus lebih fokus gitu kan. Alhamdulillah, aturannya juga fleksibel ini. Alhamdulillah sangat ringan bagi kami. Iya. Kemudian kalau di grup itu ada semacam wali kelasnya nggak ya? Ada ketua. Pastinya ketua. Ada, Bu, Pak Pusno. Itu yang dari UIN, Dari dosen UIN bukan? Ketua ada, ketua. Ketua kelas cuman, Bu. Oh, ketua kelas sesama mahasiswa. Pak Kiswanto. Ada, Bu. Iya, biasanya itu wali kelasnya itu tempat bertanya. Jadi kalau pengumpulan tugas, dia juga nanti yang meworo-woro gitu. Kalau misalnya ada tenggat waktu, tanggal sekian belum dikumpulin tugasnya, nanti dia yang meworo-woro gitu. Jadi silahkan ditanya sama beliau. Ya, alhamdulillah ketua kelompok kami luar biasa. Ya, Bu Umama. Silahkan Bu Umama. Tanya, itu video di UKIN itu memang harus YouTube apa boleh Drive? Sebaiknya YouTube ya Bu. Kalau di YouTube kan dia lebih kalau durasi yang jelas bisa berapa lama saja gitu ya. 30 menit, 1 jam itu bisa gitu. Kayaknya YouTube aja Bu, jangan pakai aplikasi yang lain supaya kalau coba-coba nanti malah nggak kebuka gitu. Gitu. Soalnya kan yang di situ Bu boleh YouTube, boleh Google Drive gitu. Oh, Google Drive. Iya, Google Drive boleh katanya, Bu.
Oh, Iya, mau di Google Drive soalnya aja. keterangannya di situ boleh Google Drive, boleh YouTube katanya. Oh Gitu, iya. Bu. Kalau bisa di Google Drive silahkan. Tapi kalau mau aman di YouTube gitu. Oke, siap. Sama misalnya kayak Ibu kalau mau WA ya, di WA video itu kan dia nggak bisa panjang-panjang kan? Gitu. Tapi kalau YouTube mau berapa durasinya, tinggal dikasih linknya bisa kebuka gitu. Di sepedaan dong ke. Kalau nggak Iya. biasa upload di YouTube, bisa bantu sama siswanya kalau cuma tinggal upload ya. Kan siswa sekarang ini canggih-canggih ya. Lebih pintar. Iya, Nak tolong dong di ini di-uploadin punya ibu udah ada videonya gitu. Tinggal nanti dia pasti Terus bisa. untuk pembuatannya Bu itu kapan? Karena sekarang masih siswa itu masih libur kelas bawahnya. Ya, betul Pak. Oh gitu. Iya. Kalau video lama ada nggak Pak? Yang semester sebelumnya misalnya sebelum libur? Nggak ada. Sempat video Bu. Video ya. Sempat Atau video. TikTok. Izin. Sempat video. Ya, Bu Triana. Mau nambahin atau Ini, Bu. gimana? Mau usul? Ya, mau usul. Ini Bu, video yang lama itu kan tidak menunjukkan tentang tidak menunjukkan kartu siswa atau kartu UKIN ya Bu, kartu kita tes P. Iya. Sedangkan yang terbaru ini kan harus menunjukkan secara otomatis kita berarti harus bikin video baru kan Bu? Bukannya di awal aja Bu? Diedit aja toh bisa itu, diedit Iya, aja. diedit. Diedit. Ditambahin aja ya Bu. Iya, ditambahin di Kira depannya. Pak Ulil tuh suruh edit. Cuma kalau bisa pakaiannya harus sama Bu. Iya. Harus sama pakaiannya kalau bisa. Oh iya, boleh juga. Jadi misalnya udah ada video lama, tinggal ditambah ya, bawa kertas gitu kan, kertas peserta itu saya Triana ini gitu kan, mengenalkan diri. Nanti tinggal ditambahin videonya di depannya itu fungsinya editing kan, gitu. Pak Usman tadi belum terjawab ya, tadi nggak ada Oke, video. gini Bu, maksud teman-teman itu kan sekarang siswa lagi pada libur sampai hari Selasa. Sedangkan batasnya itu kan tanggal 13. Boleh nggak kira-kira teman-teman itu mungkin buat videonya dari hari Rabu atau Kamis setelah anak-anak masuk kembali gitu. Ya. Ya, Cuma masalahnya- tanggalnya Pak, batas tanggal uploadnya kapan? Boleh? Maaf Bu In, saya menjelaskan waktu saya nanya ke dosen. Saya pernah nanya ke dosen tentang tanggal ini, bikin video. Nah, kata beliau itu kalau bisa sesuai tanggal Bu. Nah, terus nanti anak-anaknya disuruh masuk aja, beberapa anak, tidak mesti harus satu kelas. Iya, bisa Bu, bisa. Seperti itu. Soalnya kan sampai dari tanggal 5 sampai 13 itu kan libur. Iya. Karena kelas Suaranya Bu, jangan dekat-dekat Bu. Nggak jelas. Kayaknya karena pakai alat itu Pak, justru kalau dicopot earphone-nya biasanya lebih jelas. Suaranya tidak jelas Bu. Iya, tapi bisa ditangkap Bu Mama. Jadi Pak Usman, solusinya memang seperti itu Pak. Jadi karena ini liburan, mungkin bisa diambil beberapa siswa ya. Kan ada WA grup ya, WA kelas gitu, minta tolong. Minta izin juga sama orang tuanya untuk datang ke sekolah, misalnya diseragamkan bajunya pakai seragam hari apa gitu kan. Nah, baru Wah, ribet. Ribet ya, jauh ya. Tapi saya rasa Bu, Jauh, sejauh Bu. ini TK-nya, halo. Ya, Bu, siapa nih Pak TK-nya belum Trisnaldi? ada secara resmi menyampaikan kita bikin video. Kayaknya dari LPTK lain deh yang di-share ke grup gitu. Sejauh ini kan info terupdate-nya baru yang belum mendaftar ke aplikasi apa? Cuman yang resmi dari LPTK memerintahkan kita untuk merancang video itu saya rasa belum ada, atau ada yang nemu nggak? Saya rasa gitu. Kalau memang ada wali kelas tadi ya yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa ditanya ke beliau. Gitu, harusnya beliau sumber informasinya. Atau Bapak Ibu ada di satu grup besar nggak yang ada Kaprodi, Sekprodi gitu?
Ada tapi di-share tapi untuk dikunci. admin saja Ibu. Ada Bu, ada. Di grup besar Ada dikunci. bisa komentar, Bu. Kunci Grup jelas nggak ada. bisa masuk. Oh, mungkin ini ya, soalnya ribuan orang yang nanya pusing juga. Iya, mungkin. Jadi dari dulu udah ditutup, Bu, dikunci. Jadi nggak bisa untuk konsultasi, susah untuk konsultasinya. Oh, Ujung-ujungnya ngejapri. Iya. Tapi dijawab kalau Japri. Enggak juga. Dijawab pada enggak. Selalu numpuk. Iya, numpuk Pak Ayub banyak. Jabri selalu dijawab tuh Pak Ayub tuh. Sama Pak, saya juga sekarang nih karena mungkin sudah banyak mahasiswa PPG ketika Japri Sekprodi terutama ya, ya mulai ini ya karena udah banyak kan pertanyaan dari yang lain, kadang keskip juga gitu. Tapi saran saya manfaatkan wali kelas yang ada di grup itu Pak siapa itu yang dicek aja gitu, karena infonya Bu, biasanya cerita. Ya Pak. Teman saya ini satu angkatan ini kan kebetulan libur kan. Ini buat video hari libur, anak saya disuruh berangkat. Anak saya libur kan besok disuruh berangkat pakai seragam. Sama gurunya mau buat ukin katanya. Terus? Seperti itu. Jadi memang kita itu dikejar deadline. Makanya saya buat video itu dari kemarin dan untuk proses edit saja semalam saya itu enggak bisa nggak tidur gitu loh, 12 jam. Jadi teman-teman kalau bisa buat video itu memang diluarkan waktu kurang lebih 2 hari full itu teman-teman. Iya, karena proses editingnya ya. Tapi biasanya di laman LMS-nya itu ada loh Pak, tenggat-tenggat waktunya. Coba ada yang bisa share screen nggak LMS-nya? Ada Bu, ada Bu. Tanggal 5 sampai 13 ada. Kedengeran Bu suaranya Bu. Kayaknya harus dibuka itu mikrofonnya pakai HP LMS aja, mah Bu. itu bukan Ya, langsung aja, Bu. infonya dari info yang awal. Jadi mungkin gini Bu, keluhan teman-teman itu di LMS kan memang sudah ada tanggalnya. Iya. Hanya tidak ada arahan atau instruksi dari LPTK UIN itu bagaimana proses pembuatannya, sekaligus penilaiannya. Yang ada kita itu dapat dari LPTK lain. Akhirnya dari LPTK lain. informasinya pun jadi simpang siur begitu. Sekarang sudah waktu deadline, terus kita barusan dengar penilaiannya ada lagu Indonesia, apa lagu kebangsaan segala macam. Akhirnya pemikiran teman-teman itu jadi, ini kayak ada yang kurang, kayak ada yang salah. Gitu. Ya. Saya memahami Pak, tapi karena kita ya sekarang ini kita nggak dilibatkan ya Pak, jadi nggak tahu juga jadwal-jadwalnya seperti apa, terus prosedurnya Ibu gimana. yang nilai ujian kita, ibu sendiri sebagai dosen ya? Banyak yang nilai. Tergantung penugasan Pak. Atau nanti ada dibagi-bagi. Bagi tugas ya Bu. Iya, dibagi-bagi. Jadi kayak tadi kan saya sudah ngasih layar saya tadi ya. Nanti muncul itu mahasiswanya siapa yang kita nilai, ya mereka yang membagi gitu, panitianya yang membagi. Kita tinggal nilai aja gitu. Nah, kalau Kami kira yang sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penilai UKIN juga begitu. Belum kira begitu. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi tergantung mohon izin Ibu. Ya, Waktunya bisa diundur nggak tanggal 15 gitu Bu, jangan sampai tanggal 13. Soalnya kan mepet ke libur. Tanggal 11 sampai ke 13-nya itu libur kan Bu ya. Gitu. Nah itu bisa nggak sampai 15? Soalnya kan anak-anaknya itu pada nggak ada. Tadi juga masa anak-anak yang pakai seragam gitu. Iya. Bisa nggak kira-kira itu kan deadline-nya sampai tanggal 13 kalau nggak salah. Ya, betul Pak Usep. Menurut saya sebaiknya diikuti sesuai tanggal. Karena yang menentukan tanggal itu bukan panitia dari UIN Jakarta, tapi dari Kementerian Agama. Gitu. Iya. Tapi kemarin jadwalnya sudah dikasih itu Bu, sebenarnya sudah di-share juga itu waktu pas Zoom SKI Bahasa Arab kemarin. Ya, mohon izin Ibu. Kemarin ada Zoom SKI Bahasa Arab itu kan sudah dikasih itu. Ikuti aja sesuai tanggal. Juga dokumen kinerja tanggal 19 sampai tanggal 21. Masih juga dipertanyakan. Kan anak-anak kan libur itu Bu.
Iya. Jadi gini Bu, jadi kalau yang saya tahu, jadi di hari apa itu ya kemarin, 2 hari yang lalu atau kemarin begitu, itu kita di Zoom bersama, kemudian ada kalimat yang keluar bahwasanya kita upload videonya itu 2, yang satu itu full dan yang editing. Nah, cuman saya itu masih apa namanya mencari kepastiannya sampai saat ini. Kemudian karena kemarin juga sempat masih kepotong sama mengajar di kelas dan lain sebagainya, ada kesibukan di madrasah. Kemudian saya melihat ada filenya, file yang dikirim itu dikatakan di sini praktek pembelajaran real dan perekaman, editing dan langsung unggah melalui YouTube atau Google Drive itu memang dikatakan sampai tanggal 13 Mei. Tapi di poin 12 itu juga ada Ibu, ada unggah RPP dan video praktek pembelajaran UKIN itu dari 19 sampai 22 Mei 2025. Iya, Nah, untuk betul, penilaiannya betul. baru 23 Betul, sampai betul. dengan 31 Mei 2025. Jadi kalau saya pribadi melihat seperti ini, sepertinya kok untuk video UKIN itu masih di tanggal 22 Mei 2025. Ini pemahaman saya, Ibu. Apa mungkin ada pencerahan lain dari LPTK mungkin bisa membantu kami, karena sejujurnya sampai saat ini saya sendiri juga tidak bisa membuat video karena memang terkendala ada long weekend ini begitu. Dan saya sendiri untuk membuat anak-anak, kan karena long weekend ya Bu, untuk menginstruksikan ayo masuk menggunakan seragam ke sekolah, kok saya sepertinya agak bagaimana begitu mengambil waktu libur mereka, siswa-siswi Iya, kita iya, begitu. betul, betul. Protes, Bu. Ya. Oke Saya sih. bisa memahami Tuanya yang Bapak Ibu. protes kalau di saya. Ya, saya memahami orang tuanya juga mungkin sudah ada rencana libur keluarga, libur panjang, acara Betul. keluarga Pada gitu. akhirnya mungkin yang hadir ya cuman 5, itu pun 5 kalau mungkin memang apa ya Bu, memang Yang hadir deket-deket gitu ya, ya, Bu. tapi kalau khawatirnya malah tidak hadir atau bahkan diprotes sama wali murid. Bu, ini libur gini. Pada akhirnya kan begitu. Jadi apa mungkin benar UKIN itu di akhir di yang tadi tanggal 22 Mei terakhirnya, atau mungkin bagaimana begitu Ibu? Karena sesuai jadwalnya memang upload unggah UKIN dan RPP-nya itu tanggal 22 Mei begitu terakhir. Oh gitu. Begitu. Saya nggak berani menetapkan Ibu, takutnya nanti kalau saya netapkan malah nanti Bapak Ibunya telat ya, malah nanti dirugikan. Tapi yang jelas kalau pengalaman tahun-tahun kemarin harus sesuai jadwal, karena kalau nggak sesuai jadwal, misalnya tadi disebutkan tanggal 13, nanti kekunci Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa akses gitu. Kalau lewat dari jadwal tersebut. By Ini system, di tanggal di Maksudnya tanggal 13 itu kan 13-nya itu buka dikatakan YouTube kita unggah sampai YouTube dan Google Drive-nya. Oh gitu. Nah, Enggak, untuk gini YouTube Bu, kita tuh gimana bikin video kayak orang lain, kayak di LPTK lain itu nunggu Zoom dulu, tapi kita kan baru sekarang ini Zoom perinduksinya gitu. Iya, Kalau iya. di LPTK lain udah sering Zoom-nya, Bu. Oh gitu. Iya. Kalau ini memang kita sesuai jadwal kan di Bapak Ibu dapat nggak jadwalnya? Kalau di grup dosen ini induksi udah dibagi jadwalnya. Kebetulan kita memang tanggal induksinya di tanggal 10 gitu. Iya, di UIN Syarif Hidayatullah tuh kalau orang Sunda bilang paling nyase gitu, Bu. Apa itu artinya, Bu? Paling santai Paling gitu. fleksibel. Nggak ada Zoom-nya. Baru-baru sekarang itu santai, Bu. Jadi pas harus upload tugas, jadi terburu-buru gitu, Bu. Iya. Paling bijaksana itu Bu di kampus UIN Syarif Hidayatullah mah. Iya. Ya, Solid saya gitu, paham Pak, paling itu ngerti. paling bijaksana. Iya. Cuma gimana ya kalau Alhamdulillah. kita tuh ibu-ibu harus ngerjain Santainya tugas tapi sekarang, pasti, kumpulin. Bu. Iya, Gini Bu, sebentar ya Bu ya. Ya. Yang saya pahami gini Bu, di jadwal itu kan kita bikin video itu dari tanggal 12 sampai 13 ya. Terus Ya. diupload Iya, ke tapi YouTube. nunggu ini Nah, dulu, Pak. barangkali gini Bu, persiapan sedangkan kita untuk upload ke LMS atau ke apa namanya link UKIN itu kan kita tanggal berapa kemarin itu Bu? 13. Ini ya kalau tidak salah ini tanggal 13. yang ini nih. 19. Nah, ini nih. Nah, itu Ini ada kan? Nah, ini. Nah, tanggal 6 sampai tanggal 13 itu mungkin kita proses editing untuk diupload ke YouTube-nya. Ke YouTube untuk apa namanya ketika nanti kita mau dipinta untuk UP ke UMP tanggal berapa itu yang ke UKM PPG itu
tinggal upload aja Bu. Jadi mungkin masih ada waktu gitu walaupun tidak terhitung sampai tanggal 13. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri saja Bu ke sana. Ya, Kalau saya sebetulnya itu saya pemikiran saya Bu. udah bikin videonya Pak, cuma nggak pakai Tinggal itu upload saja lagu Bu. Indonesia Raya gitu. Berarti Gak masalah tanggal Bu. Kalau menurut 13 saya Indonesia Raya itu sunnah Bu. Melengkapi. Iya. Melengkapi ya. Sunnah apa Bu, ya sunnah. Pak ya? Itu pelengkap Sunnah Pak. Bu, tidak jadi masalah. Yang penting strukturnya itu sesuai dengan modul yang kita buat Bu. Ya, alhamdulillah itu saya udah bikin. Cuma ya tanya lagi itu takutnya kurang, harus bikin lagi gitu. Udah Oke, pede Bu. aja Bapak Ibu. Jangan Ibu terlalu. mohon maaf, waktunya Ya. tinggal 5 menit lagi. Maksudnya Oke. supaya ini ada kesimpulan. Ya. Jadi ini izin usul bagi teman-teman yang sudah praktek atau membuat RPP atau modul, mungkin sekiranya bisa di-share ke grup supaya teman-teman yang lain bisa ada gambaran untuk kegiatan praktek pembelajaran videonya. Yang kedua, mungkin tadi masalah waktu, ya usahakan kita tanggal 13 bisa, sekalipun mungkin yang sulit untuk ngajak siswanya, mungkin tadi saya agak setuju dengan yang menganggap bahwasannya di tanggal 19 baru bisa diupload ke aplikasi itu mungkin ya. Iya. Tapi Iya. kalau Kak, bisa Ibu sebagai apa ya, Mediator. menghubung kita ke LPTK ke UI gitu untuk memastikan tanggal itu, karena kalau kita yang chat itu kadang nggak dibalas, kadang dibalasnya 2 hari gitu. Mungkin barangkali kalau ibu dosen yang menghubungi nggak terlalu lama menunggu jawabannya. Iya. Gitu. Jadi gini aja Bapak Ibu, apa ya? Aspirasinya tolong ditulis, nanti saya sampaikan ke Kaprodi dan Sekprodi PPG. Ketua kelasnya siapa? Bu Ulfi, Bu Ulfi. Ujang, Pak Ujang. Bu Ulfi Rija Umami. Pak Ujang. Soalnya kalau Rija Umami Pak itu Ujang seperti Saiful artis dangdut Bu. Hamdani. Pak Ya, Pak Saiful, Pak Saiful. Pak Saiful aja, Pak Saiful. Pak Saiful, saya lebih setuju Pak Saiful Ibu, karena kalau laki-laki itu biasanya lebih bisa untuk memimpin, mengkoordinir begitu. Jadi di ini aja. Perempuan padahal mah. Jangan saya Bu, ini aja Pak Umar Faruk aja Bu, Pak Umar Faruk dari Madura. Pak Umar Faruk. Ayolah, siapa? Saiful Bukan. Hamdani. Saiful dah, Pak Saiful. Satu laki-laki, satu perempuan, koordinatornya. Oh, jadi belum dibentuk koordinator kelas? Belum. Untuk kelas Ibu. 4 belum Bu. Kelas Ya, disepakati aja Bapak Ibu, siapa koordinator kelasnya, siapa sekretarisnya, kalau perlu ada bendahara, barangkali nanti mau meet up gitu kan. Nanti meet up di Jakarta Ibu. Iya, tuh udah durasi waktu. Jadi gini, nanti silakan disepakati siapa ketuanya. Aspirasi Bapak Ibu tadi tolong ditulis dalam satu apa ya, kayak resume atau catatan rapat gitu ya. Satu WA supaya nanti saya sekali kirim ke Pak Kaprodi dan Bu Sekprodi gitu. Itu kesimpulan kita ya. Terakhir mungkin. Ya, Pak Umar. Mengapa Ujang tulis? Terakhir ini mungkin. Silakan Pak Umar. Iya, dalam pembuatan video itu, Bu, saya sudah buat pertama itu, Bu, perkenalan yang intinya tentunya itu ya. Ya. Terus kemudian sudah perkenalan itu di luar kelas atau di dalam kelas terserah. Kemudian masuk dalam kelas yang dimulai dengan salam. Ya. Salam kemudian dilanjutkan dengan pembukaan. Dalam pembukaan tersebut diisi dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu mengabsen siswa. Dan setelah mengabsen sebelum masuk ke materi itu diisi dengan yel-yel atau bagaimana biar anak tidak penuh dalam kelas. Itu. Kemudian ke materi. Setelah materi disampaikan siswa. Terakhir kesimpulan setelah itu penutup, dan penutup itu sama dipimpin oleh ketua kelas dan berdoa bersama. Mungkin seperti itu Bu dalam pembuatan video ini. Ya,
Nanti pokoknya sebagai acuan atau sebagai gambaran boleh Bapak Ibu cek di YouTube tadi ya, misalnya video UKIN mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena semua mahasiswa yang ujian UKIN kemarin itu pasti mengupload di YouTube. Nanti siapa tahu ada yang cocok dengan Bapak Ibu, silakan menjadi semacam gambaran gitu ya. Nah, terkait permasalahan-permasalahan tadi misalnya liburan, susah menghadirkan siswa dan lain sebagainya, kemudian minta kebijaksanaan dan lain-lain, tolong ditulis di WA, tapi dikumpulkan di satu WA gitu loh. Jadi saya tinggal forward. Halo, Bulin. Ya, ada lagi? Bulin. Silakan Pak. Pak Umar, Ya, silakan. Bagaimana kalau Ibu memberikan semacam link video UKIN di YouTube itu yang mana yang mau dijadikan contoh biar teman-teman itu sama tujuannya dan awalnya sampai akhir itu sama. Bagaimana kalau seumpamanya Ibu cari video UKIN terus linknya itu dikasih kepada peserta video ini. Makasih. Ya, nanti saya coba cari ya Pak Maksudnya ya. contoh yang direkomendasikan oleh Ibu gitu. Real-realnya yang Ya, nanti saya coba ya Pak ya, saya cari ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, tadi kendala-kendalanya tolong dibuat di satu narasi supaya bisa disampaikan ke Kaprodi dan Sekprodi. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau saran saya, yang penting kita action ya, jangan terlalu banyak dipikirin, action gitu. Iya, kalau terlalu banyak dipikirin tapi nggak dikerjain, yang ada nanti mumet sendiri tapi nggak jadi videonya gitu. Jadi silahkan dipermudah aja, yang penting ada materi yang akan dinilai gitu. Mungkin itu aja ya pertemuan kali ini ya. Sudah menjelang maghrib. Nanti silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kita lanjutkan via WA group ya. Demikian pembahasan dan penjelasan tentang induksi PPG. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita, mohon ada yang berdoa, Bapak Ibu, silakan. Bapak-bapak lah ya. Iya, bisa. Silakan, ada yang mimpin doa, Bapak-bapak. Umar, doa. Pak Umar. Pak Umar, doa Pak Umar. Pak Umar. Pak Umar dari Madura, biasa kalau Madura jago doanya Bu. Ya, silakan. Ayo Pak Umar. Ayo Pak. Atau Pak Ulil Absar. Pak Umar malah. Yang ada aja, ayo mau maghrib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kamayan bagi jalal bagi ta'ari subhanaka subhanaka lana wa kama asmita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wilujeng sonten kasadayana wilujeng leleson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat, sukses semuanya, dimudahkan semuanya, lulus PPG 100% dengan nilai yang terbaik. Tetap semangat, tetap sehat, prioritas kesehatan ya Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita pada induksi PPG kelas 42. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.